Shalom, selamat malam Bapak-Bapak. Kita kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan di persekutuan Bapak pada malam hari ini. Untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian dari nomor 60, Dibawa Kepak Sayangmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Dibawa kepak sayang-Mu, bawa waktu terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayang-Mu, bawa waktu terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Dibawa kepak sayang-Mu, bawa waktu terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayang-Mu, bawa waktu terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Baiklah saudara-saudara, untuk memulai ibadah kita berdoa dulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kiranya tetap selalu memberkati kami hari ini dan hari-hari esok. Berkati usaha dan pekerjaan kami Bapa, dan berkati juga saudara-saudara kami yang lain, teman-teman kami yang lain, Bapak, terutama kaum Bapak, agar semakin aktif lagi di dalam ibadah persekutuan Bapak ini Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, untuk menyambut firman Tuhan, baiklah kita angkat satu pujian lagi dari nomor 160, Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini lagi kami boleh bersekutu bersama dan menikmati hadirat Tuhan, dan kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami sehingga Roh Tuhan dapat memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 115. Mazmur 115. Saya akan membacakannya bagi kita semua dalam Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bukankah kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, dan Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengambil tema dalam ayat yang ke-12. Tuhan telah mengingat kita. Tuhan telah mengingat kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengerti bahwa hanya Tuhan Allah Yahweh lah yang mengingat kita. Mengapa Allah mengingat kita? Supaya Allah memberkati hidup kita. Dalam ayat firman Tuhan ini, dalam bagian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, bagaimana pemazmur mengungkapkan buatan tangan manusia tidak ada gunanya. Buatan patung atau berhala bagi manusia adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya, bahkan tidak mampu menolong, bahkan tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan dikatakan ayat 10, Tuhan mengingat kita. Ayat 10 dikatakan, ayat yang ke-12 dikatakan situ, Tuhan telah mengingat kita. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian, Tuhan mengingat kita. Ada 3 pokok pikiran. Yang pertama, Tuhan mengingat kita. Dalam ayat yang ke-12, Ia memberkati kaum Israel. Apa maknanya kaum Israel? Artinya Tuhan memberkati umat Tuhan yang percaya kepada Allah. Jadi umat Israel adalah umat pribadi atau kelompok-kelompok suku Israel yang percaya kepada Allah, dan Allah mengingat mereka untuk memberkati mereka. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua adalah Tuhan mengingat kita. Di sini dikatakan memberkati kaum Harun. Jadi Tuhan memberkati hamba-hambanya, imam-imamnya. Harun adalah kelompok imam, sehingga Allah memberkati mereka. Dan yang ketiga dikatakan situ, Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi Tuhan mengingat kita dengan memberkati kita semua, baik orang yang takut akan Tuhan yang kecil maupun orang yang besar. Jadi ada 3 pokok pikiran yang kita renungkan hari ini. Jadi Tuhan peduli dengan keadaan kita. Tuhan mengingat kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, Tuhan mengingat
mengingat. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini pun Tuhan mengingat. Sehingga kita tahu bahwa hanya Tuhan Allah Yahweh lah yang mengingat. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, berhala yang dibuat oleh manusia, punya tangan, punya mata, punya telinga, tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan Allah Yahweh lah yang mengingat kita. Allah mengingat hidup kita. Itulah sebabnya dengan cara Allah mengingat, Tuhan memulai mengingat bangsa Israel. Sehingga Allah memberkati bangsa Israel. Jadi yang pertama adalah Allah mengingat bangsa Israel. Kenapa Allah mengingat bangsa Israel? Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah. Allah mengingat bangsa Israel adalah Allah yang telah menetapkan bangsa ini menjadi bangsa yang mewarisi berkat Tuhan. Oleh sebab itu Allah mengingat orang Israel. Allah mengingat mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Lalu kita mengerti bahwa kehidupan bangsa Israel adalah kehidupan yang dipilih Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Dan mereka ditempatkan di tanah perjanjian, di mana mereka diletakkan di tanah pusaka milik mereka masing-masing, dan Tuhan memberkati mereka. Allah memberkati kehidupan mereka, Allah memberkati usaha mereka, Allah memberkati pertanian mereka, Allah memberkati segala sesuatu yang dilakukan umat Israel. Itulah sebabnya Tuhan mengingat mereka. Tuhan telah mengingat mereka. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua, Tuhan mengingat kita. Dalam hal ini ayat yang ke-12 bagian B. Tuhan memberkati kaum Harun. Kaum Harun adalah kelompok imam dari kehidupan bangsa Israel. Kelompok Harun adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk memimpin ibadah. Orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan mengingat mereka, kelompok Harun ini. Tuhan mengingat orang kaum Harun ini. Dan Tuhan memberkati mereka. Kenapa kaum Harun menjadi pokok pemikiran dari pemazmur? Karena orang-orang inilah yang membawa bangsa Israel menaikkan doa syafaat mereka kepada Allah. Para hamba-hamba Allah inilah yang akan menaikkan doa syukur mereka kepada Allah, khususnya untuk setiap umat Tuhan. Sehingga Allah mengingat kaum Harun untuk diberkati, dan Tuhan peduli dengan keadaan mereka. Sehingga dikatakan sini, tidak ada orang selain orang Israel yang diberkati oleh Tuhan karena mereka percaya dan mereka adalah orang-orang yang menaikkan doa syafaat bagi Tuhan. Pada zaman dahulu pada bangsa Israel, semua umat Israel menaikkan doa syafaat melalui siapa? Melalui para imam. Mereka atau kaum Harun ini adalah orang-orang yang mewakili ibadah di hadapan Tuhan, sehingga orang Israel datang kepada Tuhan melalui persembahan mereka, dan mereka menaikkan rasa syukur mereka melalui kaum Harun, sehingga kaum Harun menyembah Allah dan memuji Allah di dalam bait Allah yang Maha Kudus. Dan di sini Allah memberkati mereka. Jadi Allah mengingat mereka untuk memberkati kaum Israel, dan Allah tetap peduli dengan keadaan mereka. Lalu yang ketiga dikatakan sini, memberkati siapa lagi? Ayat yang ke-13, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan mengingat siapa kita. Kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, pasti Allah akan memberkati. Allah memberkati siapa saja, orang yang kecil, orang yang besar. Dikatakan di sini ada dua pengertian dalam maksud baik yang kecil maupun yang besar. Dari usia bisa dikatakan dari usia bisa, tetapi dari golongan bisa. Baik orang yang terkecil, baik itu golongan orang besar. Tetapi dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah membedakan siapa saja yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan melihat anak-anak kita, Tuhan melihat kehidupan anak-anak kita. Orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil. Siapa yang kecil? Anak-anak kita. Siapa yang besar? Kita sebagai orang tua. Pasti Tuhan akan memberkati bagi mereka yang takut akan Tuhan. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dan selalu dikatakan itu dua kali. Hai orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Hai kaum Israel yang percaya kepada Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jadi kita dituntut untuk percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengingat kita. Tuhan mengingat kita kenapa? Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengingat kita kenapa? Karena kita yakin dalam hidup kita bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata demikian.
memberkati orang-orang kaum Israel, memberkati orang-orang kaum Harun, dan Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Dan perenungan kita hari ini kita harus percaya. Ayat 14 dan ayat yang ke-15 dikatakan di situ, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepadamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan memberkati, tetapi tidak hanya sekedar memberkati, tetapi Tuhan menambahkan. Ayat yang ke-13. Diberkatilah ayat yang ke-14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepadamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Jadi Tuhan mengingat hal itu. Jadi percayalah dalam hidup kita bahwa ketika kita takut akan Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti mengingat kita. Tuhan pasti mengingat keadaan kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati, tapi Tuhan juga menambahkan kehidupan kita, menambahkan apa yang menjadi harapan dan doa kita, menambahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita, sehingga kita boleh keluar dan bisa melewati hal itu. Dan Tuhan menambahkan itu dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan mengingatkan kami akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biar kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami bahwa kami masih memiliki Tuhan yang mengingat kami dalam hidup kami, yang memberkati kami, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepada kami, kepada anak-anak kami, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nanti potong dulu ya. Aku lupa lagunya. Kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dari pujian nomor 189, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Setiap kami yang hadir dalam melalui media ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami semua di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, dan biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami percaya bahwa hidup kami, bahwa Tuhan masih mengingat kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mulai bekerja. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengingat kehidupan mereka, sehingga mereka melakukannya diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Bahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, kiranya Engkau menguatkan mereka, memberikan kesembuhan yang bagi mereka semua, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Hamba tetap mengingat Ibu Desi, kiranya Tuhan terus menjamah kehidupannya, sehingga dijamah dan pulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Kemora, Tuhan juga menolong, sehingga tangan ataupun bagian yang luka ataupun yang patah Tuhan sembuhkan dan sambungkan kembali, sehingga Bapak Kemora boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, biar Tuhan memberkati mereka semua,
Bahkan jemaatmu dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami, Tuhan, kiranya Kau memberkati persembahan ini menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menolong dan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.